ikut workshop setelah acara ini akan meningkatkan baik pengetahuan maupun keterampilan untuk melakukan pencegahan dari IUGR. Selain pencegahan juga bisa melakukan deteksi dini. Dan kalau tidak bisa melakukan deteksi dini dan pencegahan karena pasiennya datang sudah di usia kehamilan lanjut, setidaknya bisa melakukan diagnosis dan tata laksana sehingga jangan sampai terjadi stillbirth. Dan topik yang saya bicarakan pada pagi hari ini adalah etiologi dan peran dari USG. Mungkin nanti ada beberapa overlapping dengan topik nanti siang yang saya juga presentasikan, yaitu tentang prediksi dan prevention. Jadi mungkin ada pertanyaan dari Dr. Bender, kalau misalnya kita temukan di trimester 1 kita sudah curiga IUGR, atau bukan curiga IUGR tapi kita curiga CRL-nya lebih kecil daripada usia kehamilan dari pemeriksaan sebelumnya, apa yang kita kerjakan? Yang pertama adalah cari dulu etiologinya apa, atau cari dulu faktor resikonya apa. Karena kita tahu bahwa IUGR itu adalah bagian dari the Great Obstetric Syndrome. Apa arti the Great Obstetric Syndrome? Yang pertama adalah etiologinya banyak. Kalau etiologinya banyak, tidak ada satu pencegahan pun satu yang bisa menghilangkan IUGR ini. Sama seperti preeklamsi. Kalau kita berpikir bahwa aspirin itu bisa menghilangkan preeklamsi, itu salah besar. Begitu pula aspirin untuk menghilangkan IUGR itu juga salah besar. Nutrisi untuk menghilangkan IUGR juga tidak 100%. Jadi artinya yang perlu kita cari adalah etiologinya terlebih dahulu. Tapi kita ketahui bahwa etiologi dari IUGR itu bukan satu, karena IUGR merupakan bagian dari the Great Obstetric Syndrome. Artinya prediksinya pun juga tidak satu, dan pencegahannya pun juga tidak cukup hanya dari satu parameter saja. Nah, ini yang mungkin perlu diingat, bukan hanya IUGR tapi juga preeklamsi, lalu preterm dan PIMPROV dan stillbirth itu adalah bagian dari the Great Obstetric Syndrome yang kita perlu mencari banyak penyebab setelah kita melakukan konfirmasi bahwa penyebabnya adalah A dan kita melakukan intervensi sesuai dengan penyebabnya. Lalu kemudian ini penyebab IUGR. Ini sangat banyak. Tapi kalau kita bagi menjadi 3, yang pertama adalah maternal factor, yang kedua placental factor, yang ketiga adalah fetal factor. Nah, yang mana kita bisa modifikasi? Untuk fetal factor genetik itu kalau udah keburu hamil kita tidak bisa melakukan modifikasi, karena genetik itu sudah terbentuk pada saat pasiennya belum datang ke kita. Terutama untuk pasien yang tidak melakukan prakonsepsi tapi melakukan prenatal, jadi datang sudah tes positif, genetiknya sudah terbentuk dan kita tidak bisa melakukan modifikasi. Placental factor bisa kita melakukan modifikasi. Yang mana? Yang placental factor disebabkan oleh karena maternal factor. Misalnya contoh maternal factor yang berpengaruh terhadap placenta, ibunya dengan hipertensi kronis, ibunya dengan diabetes mellitus, ibunya dengan kelainan tiroid, atau ibunya dengan nutrisinya yang bermasalah, itu bisa kita modifikasi pada saat trimester 1. Jadi dilihat dari sini yang paling memungkinkan untuk kita lakukan modifikasi adalah maternal factor. Ini yang nanti akan kita bahas adalah penyakit dari ibunya, baik sebelum hamil ataupun pada saat kehamilan. Sedangkan untuk fetal factor ini kita bisa screening dari USG. Apa yang kita bisa screening? Kelainan kongenital, dia 1 atau 2, apakah ada infeksi kongenital atau tidak, yang bisa kita lihat tanda-tandanya dari USG, dan kita konfirmasi dengan melakukan pemeriksaan PCR misalnya. Dan placental factor ini adalah placental dysfunction yang ini bisa kita lihat dari USG. Nah, ini saya mencoba merangkum yang nanti mungkin para teman sejawat bisa mencoba melihat ini pada saat 4 praktek. Karena mungkin kita sebagian besar mendapatkan janin sudah dengan berat di bawah persentil 10. Jadi kita jarang yang dapat pasien dari trimester 1 sudah memberitahukan ke kita penyakitnya apa saja dan dia meminta ke kita untuk mencegah IUGR. Itu jarang. Yang banyaknya adalah kita dirujuk dari puskesmas, kita dirujuk dari bidan dengan keluhan kecil. Nah, sekarang kalau dokter sudah mendapat beratnya di bawah persentil 10, step kedua adalah dokter tentukan apakah
Lalu kemudian sudah diketahui dari USG ternyata single. Apa yang dicari? Berikutnya adalah cari apakah ada kelainan kongenital atau tidak, kelainan berdefek, kelainan anatomi. Kalau misalnya dia ada kelainan anatomi, penyebabnya ada dua. Bisa disebabkan karena kelainan genetik atau kromosomal, bisa disebabkan karena infeksi. Nah, jadi dokter mencarinya adalah mau NIPT, mau pemeriksaan amniocentesis atau CVS untuk men-screening kelainan genetik atau kromosom, atau kalau saya dokter mencurigai adanya infeksi, ibunya diperiksa antibodi, misalnya mau melihat apakah ada CMV atau tidak, IgG, IgM, atau toxoplasma. Kalau memang ibunya hasilnya positif, maka kita melakukan PCR dari amnion. Tapi kalau ternyata tidak ada kelainan kongenital, apa yang kita lihat? Dia kecilnya simetris atau asimetris. Meskipun ada beberapa orang yang sudah mengatakan diagnosis simetris asimetris tidak dipakai lagi. Tapi kalau untuk saya, simetris atau asimetris itu bisa menentukan kapan terjadinya kelainan dari pertumbuhan, dan juga bisa memperkirakan penyebab dari pertumbuhan janin terhambat. Jadi bukan untuk terapi, tapi untuk melihat etiologinya kira-kira apa. Jadi tentukan dia simetris atau tidak. Kalau dia simetris, maka kemungkinan yang paling banyak adalah kelainan genetik atau infeksi lagi. Jadi tidak semua kelainan genetik menyebabkan kelainan berdefek, dan juga tidak semua infeksi menyebabkan berdefek. Lalu berikutnya kalau dia asimetris, maka ini satu-satunya adalah faktor plasenta. Nah, faktor plasenta itu penyebabnya banyak. Infeksi sendiri pun juga bisa menyebabkan faktor plasenta. Jadi infeksi itu paling banyak kita temukan simetris, tapi bukan berarti 100%. Kita juga bisa menemukan asimetris. Tapi yang paling banyak yang menemukan faktor plasenta adalah kelainan dari maternal. Misalnya preeklamsi. Misalnya ibunya dengan penyakit autoimun. Ibunya dengan trombofilia misalnya. Nah, itu yang perlu dicari. Nah, kalau ternyata dia multiple, lihat juga ada kelainan kongenital atau tidak. Kalau kelainan kongenital, maka kemungkinan ada masalah ini baterainya habis. Kemungkinan kelainan genetik atau infeksi, tapi kalau tidak nanti akan dibahas oleh dokter Dido. Kemungkinan adalah TTS ataupun selective IgR. Nah, ini yang tadi bagaimana menentukan simetris asimetris. Kembali lagi, simetris asimetris itu bukan berarti tidak perlu kita perhatikan lagi, tapi perlu kita perhatikan untuk mencari penyebabnya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kalau misalnya kita lihat dari pemeriksaan USG, dari Dr. Arya sudah mengajarkan biometri, simetris itu kita bisa melihat semuanya kurang lebih ukurannya di persentil yang sama. Contoh, DBP, HC, AC, FL di persentil misalnya 8 contoh. Itu kita katakan simetris. Kenapa dia bisa kecil semua? Karena gangguan pertumbuhan ini penyebabnya terjadi pada saat fase hiperplasi atau pada saat trimester kedua awal atau sebelumnya. Dan ini akan menyebabkan jumlah dari sel-sel yang ada di dalam tubuh janin itu akan berkurang, bukan hanya ukuran tapi jumlahnya berkurang. Misalnya jumlah di ginjal nefronnya berkurang, di pankreas berkurang. Akibatnya adalah maka anak ini nanti setelah lahir kemungkinan hipertensinya akan lebih besar, kemungkinan untuk diabetes mellitus lebih besar. Jadi masalah di size. Nah, kalau asimetris ini penyebabnya disebabkan karena proses yang terjadi setelah trimester kedua pertengahan sampai trimester ketiga dan hubungannya dengan plasenta. Nah, ini nanti yang kita lihat dari pemeriksaan USG, yang kecil itu hanya abdominal circumference, femur normal, DBP normal, jadi hanya abdominal circumference. Sedangkan yang simetris yang lain kita bisa menemukan kecil. Nah, untuk kelainan kongenital yang tadi itu kecilnya berbeda-beda, nanti akan kita bahas tergantung dari penyebab. Lalu kemudian kita tentukan juga kapan terjadinya IgR. Kalau kita temukannya usia kehamilan awal, misalnya 20 minggu kita sudah menemukan janin yang kecil semua, maka paling sering penyebabnya adalah infeksi ataupun kelainan kongenital atau kromosom. Maksud saya genetik atau kromosom. Tapi kalau IgR yang terjadi 32 minggu ke atas, maka kemungkinan penyebab paling sering adalah plasenta. Mungkin ini slide ini nanti akan diulang-ulang oleh pembicara yang lain, tapi terutama saya akan membahas slide ini hubungannya dengan etiologi yang nanti kira-kiranya setelah ini dari simetris atau tidak dan usia kehamilan bisa memperkirakan
banyak kita temukan IUGR dengan preeklamsi, terutama yang tipe yang asimetris. Nah, sekarang kita bahas satu-satu IUGR dengan kelainan kongenital. Kelainan kongenital yang menyebabkan IUGR itu banyak, misalnya kelainan jantung, hernia traumatika, adanya defek pada dinding abdomen, adanya renal agenesis, anencefal, thanatophoric dan single umbilical artery. Yang terakhir ini adalah soft marker dari kelainan genetik. Nah, kecilnya itu nggak sama. Jadi kalau tadi kita periksa DBP, HC, ACFL, kalau pada kelainan kongenital kecilnya beda-beda tergantung kelainannya apa. Misal, contohnya kalau kita mendapatkan diafragma hernia. Diafragma hernia kita tahu bahwa ada organ di abdomen, adanya di toraks. Jadi pada saat kita mengukur lingkar perut akan didapatkan hasilnya lebih kecil daripada seharusnya karena ususnya berada di toraks. Lalu kita melihat misalnya pada pasien dengan gastroskisis atau kolokel, karena ususnya di luar, heparin di luar, maka kita mendapatkan abdominal circumference yang kecil. Ditambah lagi, biasanya beberapa kelainan anomali ini akan menyebabkan gangguan pada cairan ketuban. Misal contoh pada defek pada abdominal wall, itu akan menyebabkan air ketubannya banyak. Berikutnya, kalau janin dengan renal agenesis, maka kita menemukan oligohidramnion atau anhidramnion yang bisa menyebabkan pertumbuhannya menjadi terhambat semuanya. Kalau pada renal agenesis itu mungkin DBP, HC, ACFL akan terhambat karena di ketubannya tidak ada, sedangkan kita tahu bahwa ketuban itu bermanfaat untuk pertumbuhan janin. Nah, thanatophoric dysplasia ini contohnya. Ini adalah suatu kurva pada pasien thanatophoric dysplasia yang kita bisa lihat. Biasanya pada thanatophoric dysplasia kepalanya besar, dan kita kalau dari pemeriksaan ini bisa melihat ada clover leaf head, dan kadang-kadang kita juga bisa menemukan adanya hydrocephalus. Kita menemukan abdominal circumference yang normal, tapi kita lihat semua ekstremitasnya kecil. Femur, humerus, tibia, tibula, radius, itu semuanya kecil. Nah, ini mungkin pesan saya kalau misalnya dokter menemukan satu ekstremitas kecil, misalnya contoh yang kita rutin periksa adalah femur, maka jangan lupa untuk melihat ekstremitas yang lain, karena mungkin aja dia kecilnya asimetris, jadi hanya kaki kanan saja, femur kanan misalnya, tapi yang lain normal. Bisa juga semuanya kecil seperti ini yang kita temukan pada thanatophoric dysplasia. Ini akan berpengaruh terhadap diagnosis dan prognosis dari janin ini nanti dilahirkan. Ini salah satu contoh untuk kelainan kromosoma, kelainan kongenital. Nah, untuk kelainan kongenital tidak semuanya berhubungan dengan kelainan genetik, tapi ada beberapa yang berhubungan dengan kelainan genetik. Misalnya kromosomal anomali, nanti ada Dr. Atika yang akan menjelaskan tentang genetik pada IUGR. Ini saya sedikit hubungannya dengan OSG. Misalnya trisomi 13, 17, 18, atau monogenic syndrome, misalnya Noonan yang banyak, ataupun achondroplasia, di mana ada gangguan pada mutasi dari FGFR3, dan yang paling jarang adalah Silver Russell syndrome. Mungkin sebenarnya bukan jarang, tapi karena kita nggak pernah melakukan pemeriksaan genetik di Indonesia, jadi kita nggak tahu yang mana yang kelainan karena kita nggak rutin untuk melakukan pemeriksaan genetik. Tapi kalau di luar, yang mereka setiap pemeriksaan bayi kecil mereka periksa genetik, bayi dengan NT tebal mereka melakukan pemeriksaan genetik. Nah, jadi mereka punya data yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya curiga genetik, jadi tadi trimester 1 kita udah dapatkan kok kayaknya DBP-nya tidak sesuai dengan CRL misalnya, atau femurnya tidak sesuai dengan CRL, maka kemungkinan tadi 2, genetik dan infeksi dicek. Nah, periksanya kalau kita mau melakukan screening, kita bisa melakukan beberapa tes untuk aneuploid, misalnya pemeriksaan biomarker, NT, PEP-E, dan juga kemudian HCG. Sebenarnya PEP-E dan HCG ini juga beberapa penelitian mencoba melihat PEP-E sebagai prediksi kemungkinan IUGR, diperiksa di trimester 1. Lalu kita juga bisa melakukan pemeriksaan cell-free DNA, ini nanti akan ada di slide nanti tentang prediksi dengan detection rate untuk Down syndrome 99% atau NT dengan detection rate 70%. Nah, jadi kalau misalnya kita dapatkan ukuran yang tidak sesuai di trimester 1, maka lakukan NIPT yang mungkin saat ini mudah untuk dikerjakan karena pemeriksaan serum, atau melakukan pemeriksaan OSG. Nah, ini reliability untuk NIPT pemeriksaan trisomi 21, 18, 13 dan Turner syndrome cukup baik.
Dan ini untuk mengurangi pemeriksaan invasif, amniocentesis ataupun karyotyping. Nah, selagi kita melakukan pemeriksaan USG, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan petanda kelainan genetik dengan menilai NT. Mungkin nanti kalau ada besok yang workshop dan kebetulan ada pasien trimester 1, kita juga bisa menambahkan belajar bagaimana melakukan pemeriksaan NT karena untuk mencari penyebab atau etiologi dari IUGR. Nah, meskipun NIPT normal, pertanyaannya adalah apakah USG screening trimester 1 fetal itu perlu atau nggak perlu? Nah, sebenarnya meskipun NIPT normal, kita tetap perlu melakukan pemeriksaan USG trimester 1. Kenapa? Karena ada kelainan-kelainan kromosomal, misalnya neurochip defect. Anencephalus itu tidak berhubungan dengan kromosom. Kalau mau cek itu pada awal biomarkernya adalah AFP. Lalu NT tebal bukan selalu berhubungan dengan kelainan kromosomal, tapi juga bisa berhubungan dengan kelainan struktur yang non kromosom, misalnya kelainan jantung, skeletal anomalis, dan juga kelainan di traktus urinarius. Nah, sekarang masalahnya kalau kita ketemunya sudah trimester kedua atau ketiga, kita bisa nggak sih memperkirakan seseorang itu ada kelainan sindrom dari pemeriksaan biometri trimester 2 atau trimester ketiga. Nah, ini ada penelitian yang dikerjakan pada tahun 89. Sebenarnya sudah lama dan saya juga bingung kenapa tidak ada orang yang mereproduce lagi untuk melakukan penelitian yang sama. Nah, pada penelitian ini melihat pada janin dengan Down syndrome ternyata ditemukan femur length-nya lebih pendek dan occipito frontal diameternya lebih pendek juga atau lebih sempit, dan yang paling penting adalah kita mengukur rasio antara DBP dan femur length. Dan dikatakan kalau rasio antara DBP dan femur length lebih dari 1,8, maka itu spesifik kemungkinan Down syndrome 97%. Jadi kalau misalnya kita masalahnya BPJS nggak bisa periksa genetik dan lain-lain, ternyata USG bisa kok kita gunakan untuk memperkirakan ini kemungkinan ada Down syndrome atau tidak, selain kita melihat kelainan yang berhubungan dengan Down syndrome. Lalu kita juga melihat cerebellum. Kita biasa melakukan pemeriksaan cerebellum untuk menentukan usia kehamilan, dan pada Down syndrome ini ukuran TCD itu lebih kecil dibandingkan usia kehamilan. Jadi key points kalau kita curiga Down syndrome, rasio DBP femur length dan juga kemungkinan adanya transcerebral diameter yang lebih kecil dibandingkan yang normal. Nah, berikutnya adalah infeksi. Yang paling sering infeksi adalah CMV. Infeksi yang paling sering adalah CMV yang menyebabkan IUGR, nanti akan dibicarakan oleh Dr. Yudi. Meskipun jarang, tapi infeksi bakteri ternyata sudah ada penelitiannya juga bisa menyebabkan IUGR. Nah, pertanyaan mungkin nanti akan pertanyaan, apakah kita perlu melakukan screening serologi untuk menilai infeksi ada atau tidak pada trimester 1? Jawabannya tidak. Jadi kita lakukan kalau kita mencurigai sesuatu. Memang tidak ada yang merekomendasikan pemeriksaan serologi baik toxo, rubella ataupun CMV di trimester 1. Rubella baik untuk pada saat sebelum hamil untuk melihat kekebalannya. Nah, sekarang hubungannya dengan USG kita bisa balik kan? Jadi kita nggak melakukan pemeriksaan serologi rutin, universal, tapi kita berdasarkan pemeriksaan USG. Nah, ini adalah kelainan dari pemeriksaan USG yang kita temukan dari pemeriksaan dari CMV. Kalau kita hubungkan dengan biometri, yang bisa kita temukan adalah satu ukuran dari head circumference. Pada pasien dengan infeksi CMV kita bisa menemukan mikrosefali, atau mungkin belum mikrosefali, tapi kita bisa menemukan head circumference lebih kecil daripada usia kehamilan. Tapi kadang-kadang kita juga bisa menemukan ventriculomegaly pada janin dengan CMV, dan itu kita juga bisa dilihat dari pemeriksaan USG apakah ventrikelnya membesar ataupun tidak. Kalau ternyata ada asites atau hidrof, kita bisa menemukan abdominal circumference-nya lebar. Atau begitu pula kalau misalnya ada hepatomegaly ataupun ada splenomegaly. Nah, ini salah satu pemeriksaan USG yang kita bisa gunakan untuk prediksi kemungkinan gangguan neurologis pada janin ini setelah dilahirkan. Jadi cerebral size-nya kalau kita katakan berat, kalau kita mendapatkan ventriculomegaly lebih dari 15 mili, lalu kita temukan hidrosefalus, kita temukan mikrosefali, itu salah satu merupakan signs yang nantinya setelah lahir kemungkinan ada gangguan neurologis dari bayi ini di kemudian hari. Ini contoh
pasien yang kita dapatkan, tapi memang datangnya sudah IUFD, tapi kita bisa menemukan dari pemeriksaan USG-nya pada kasus ini abdominal circumference lebih besar karena ada acid test, dan kita juga bisa menemukan efusi, dan karena pasiennya datang pada pemeriksaan ketiga, kita melakukan pemeriksaan serologi saja, tidak melakukan pemeriksaan PCR karena jadinya juga sudah IUFD. Nah, tadi untuk fetal factor. Sekarang tentang maternal factor. Yang paling banyak adalah preeklamsi. Jadi saya memasukkan screening preeklamsi di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat yang kita bisa kerjakan sehari-hari, yang pertama adalah pemeriksaan mean arterial pressure, yang kedua USG, arteriotrina, kita bisa melihat mortality index-nya. Dan kalau misalnya kita lihat dibandingkan FMF, mereka melakukan pemeriksaan VGF yang ini, MAP, PI, dan VGF, ini detection rate-nya kurang lebih untuk sistem preeklamsi sekitar 75%. Tapi kalau misalnya kita nggak punya pemeriksaan VGF, hanya MAP dan arteriuterina, itu detection rate-nya 68%. Jadi artinya VGF itu menambah kurang lebih sekitar 7% saja. Jadi jangan kecil hati kita nggak melakukan pemeriksaan VGF karena mahal, tapi MAP, dan lalu kemudian kita melakukan pemeriksaan arteriuterina. Nah, ini di kalkulator kita bisa melihat FMF kalkulator untuk memasukkan faktor resiko dari preeklamsi. Dokter bisa memasukkan data-data ini, meskipun tidak ada VGF, nanti juga akan keluar faktor resikonya. Contohnya ini kita masukkan ada mean arterial pressure, karakteristik maternal, dan PI arteriotrina. Dan dari kasus ini ternyata faktor resikonya untuk preterm preeklamsi 1 dari 97, yang dikatakan resiko tinggi itu di bawah 1 dari 100. Jadi ini termasuk faktor resiko yang tinggi. Ini perbedaan kalau kita hanya menggunakan karakteristik maternal saja dibandingkan dengan melakukan MAP dan PI arteriotrina dan VGF, di mana didapatkan lebih baik kalau kita menggunakan ketiganya. Nah, kalau trimester kedua datangnya, apa yang bisa kita kerjakan? Kita juga bisa melakukan pemeriksaan marker yang ini sudah tersedia di laboratorium, yaitu pemeriksaan SPK dan VGF. Kalau kita dapatkan, dan ini juga bisa kita gunakan sebagai prediksi IUGR untuk melihat keparahannya nantinya. Karena kalau misalnya kita lihat dari patomekanisme antara IUGR dan juga preeklamsi itu sama-sama patomekanismenya. Jadi akan memberikan biomarker yang kurang lebih sama, FE, split 1, dan VGF. Dan kalau kita mendapatkan rasio VGF-nya lebih dari 85, maka ini kemungkinan dalam 1 minggu akan mengalami preeklamsi yang kita bilang highly suggestive preeklamsi. Nah, hubungan biometri dengan preeklamsi, mungkin ini karena para dokter di sini sering mendapatkan pasien preeklamsi, tidak asing lagi biometri pada pasien preeklamsi seperti apa. Kita bisa menemukan beratnya lebih kecil dan abdominal circumference. Nah, berikutnya tiroid. Ini bukan pemeriksaan rutin pada saat kita melakukan antenatal care, tapi saya sering melakukan pemeriksaan tiroid setelah melakukan pemeriksaan USG. Kenapa? Karena ada beberapa parameter biometri yang kecil. Nah, ini ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara kadar FT4 dengan berat janin dengan head circumference dan abdominal circumference. Jadi kalau saya dokter dapat ukuran kepala kecil, gak di bawah persentil 10, tapi misalnya contoh abdominal circumference-nya dia persentil 50, tapi kita dapatkan head circumference-nya misalnya persentil 15, femurnya juga pendek. Nah, itu kita curiga mungkin dia tiroid. Jadi kita balik, kita tidak melakukan screening rutin untuk pasien hamil semuanya kita periksa TSH, tapi kalau kita menemukan USG dengan biometri tertentu kita periksa tiroidnya. Jadi kalau bisa dilihat ini FT4 berhubungan dengan AC dan HC. Ini salah satu contoh pasien yang kami temukan di RSUD 1 minggu yang lalu, dan kita dapatkan di sini tulangnya kecil. Dan kalau kita lihat di sini kepala masih normal. Jadi kalau kita lihat dari USG ini semua parameter ekstremitas kecil. Saya minta untuk melakukan pemeriksaan tiroid dan hasilnya adalah hipotiroid. Jadi tadi pertanyaannya, apa yang kita lakukan pada pasien IUGR
nutrisi penting, tapi kita perlu cari tahu penyebab yang lain. Karena kalau kita memberikan nutrisi tanpa memperbaiki tiroidnya, ini tidak akan membaik. Kalau misalnya kita memperbaiki nutrisi tapi ibu diabetes mellitusnya tidak dikontrol, itu juga tidak akan membaik. Jadi cari penyebabnya. Nah, ini perbedaan antara biometri janin kecil antara yang disebabkan karena plasenta dan yang bukan disebabkan karena plasenta. Jadi ini placental factor, ini non placental factor. Jadi kalau kita lihat yang placental, yang kelainan kongenital, maka kita anatominya sering menemukan tidak normal. Jadi tadi seperti di awal lihat USG single, multiple, ada kelainan kongenital atau tidak. Lalu kemudian kita lihat dari cairan ketubannya. Kalau pada yang gangguan plasenta, cairan ketubannya akan berkurang. Karena flow ke ginjal akan berkurang, maka dia pipisnya akan berkurang sehingga akan menyebabkan air ketuban berkurang. Nah, berbeda dengan aneuploidi, dia bisa berkurang, dia bisa lebih. Contoh, misalnya pada kasus-kasus yang aneuploidinya menyebabkan kelainan ginjal, maka akan menyebabkan oligohydramnion. Tapi kalau aneuploidinya yang disebabkan karena defek pada dinding abdomen misalnya, atau hernia diafragmatika, maka akan bisa menyebabkan polyhydramnion. Jadi tidak semua aneuploidi itu pasti poli, tapi bisa juga normal, bisa juga berkurang. Sedangkan gangguan Doppler itu hanya ditemukan yang placental factor. Untuk yang kelainan kongenital atau aneuploidi kita tidak menemukan adanya gangguan Doppler. Tapi sebenarnya ada beberapa patomekanisme infeksi yang bisa menyebabkan kerusakan di plasenta. Nah, pada kasus tersebut infeksi yang menyebabkan kerusakan plasenta, maka kita akan bisa menemukan gangguan Doppler. Tapi kalau kelainan abnormal karena murni karena kongenital, kelainan genetik atau kromosomal itu tidak. Berikutnya adalah parameter nutrisi. Mungkin saya agak lewat sebentar, waktu 5 menit mungkin. Nah, nutrisi hubungannya dengan USG. Mungkin juga ada beberapa yang tahu bahwa kalau misalnya di RSCM pasien IUGR kita melakukan terapi nutrisi. Ada beberapa yang di slide ini, ada beberapa yang di slide nanti siang. Salah satunya perbaiki anemianya, ditambah DHA-nya, ditambah kalsiumnya, ditambah asam amino. Mungkin ada yang tidak terlalu percaya terhadap hal tersebut. Tapi ini ada buktinya bahwa maternal anemia, terutama untuk moderate dan severe anemia, itu berhubungan dengan ukuran abdominal circumference dan berhubungan dengan berat. Jadi abdominal circumference memang berhubungan dengan glukosa, tadi Prof sudah bilang, tapi juga berhubungan dengan mikronutrien. Salah satu contohnya adalah kadar Hb, terutama untuk yang Hb kurang dari 9. Dan ini juga anemia pada ibu akan berpengaruh terhadap Doppler. Jadi kalau misalnya kita lihat dari penelitian ini, anemia pada ibu akan berpengaruh terhadap arteri cerebral media dan juga arteri uterina, di mana CPR rasionya nanti akan lebih rendah dan arteri uterina baik PI ataupun RI-nya akan lebih tinggi. Penelitian ini tidak khusus untuk pasien IUGR, jadi hanya untuk pasien anemia, ibunya, beratnya tidak semuanya IUGR lalu dilihat dokternya. Jadi ada hubungan dengan kadar Hb ibu. Berikutnya dengan kalsium. Seperti kita ketahui tulang itu bentuknya adalah kalsium dan absorpsi kalsium membutuhkan vitamin D dan juga magnesium dan juga fosfat dan juga zinc nanti dari slide berikutnya. Nah, ini ada penelitian yang menunjukkan kalau semakin sedikit intake kalsium dan vitamin D itu akan berpengaruh terhadap ukuran dari femur. Jadi kalau misalnya dokter dapat ukuran AC, HC, DBP nya persentil 50 tapi femurnya persentil 20, kadang-kadang mungkin kita bilang nggak apa-apa, ibu bapaknya kan memang pendek, tapi kadang-kadang ibu bapaknya pengen memperbaiki generasinya. Jadi kita bisa mengoptimalkan, mencoba mengoptimalkan, mungkin berhasil mungkin enggak, dengan salah satunya cukupi kalsiumnya. Dengan melakukan pemeriksaan kalsium ion itu tidak merepresentasikan kalsium yang ada di tulang janin, jadi tidak perlu diperiksa kalsium ion menurut saya, karena memang penelitiannya kalsium itu lebih banyak di tulang dibandingkan di sirkulasi. Jadi lebih baik cukupi. Asupan kalsium yang direkomendasikan pada saat kehamilan itu adalah 1000 mg per hari. Nah, kalau dokter memberikan suplementasi tablet, itu rata-rata mereka menuliskan 500 mg. Tapi yang perlu dilihat apa isinya. Misalnya contoh 500 mg kalsium karbonat, itu artinya isinya kurang lebih sekitar 30%, artinya 300 mg. Kalsium sitrat hanya 20%, berarti isinya cuma 100 mg. Jadi jangan lupa yang kita berikan itu bukan kalsium total yang kita cari, tapi kalsium elementalnya tergantung
Jadi cari apakah kalsium karbonat. Misalnya kita memberikan kalsium karbonat 800 mg, maka isi elementalnya adalah 333 mg. Jadi kalau misalnya kita mau mencapai asupan suplementasi asupan kalsium 1000 mg, dan penelitian kita mendapatkan ibu hamil rata-rata asupannya 435 mg, kita perlu menambah suplementasi 500 mg. Jadi artinya kita butuh 1 mms dan 1 tambahan kalsium tambahan. Kalau misalnya dokter memberikan bukan kalsium karbonat, itu perlu dihitung lagi berapa kalsium elementalnya dalam 1 tablet. Nah, ini penelitian yang kami kerjakan dengan Dr. Alan untuk melihat kadar mikronutrien di dalam serum ibu dengan IUGR, dan kami dapatkan koper, besi, zinc, dan kalsium memang lebih rendah dibandingkan kontrol dan dibandingkan kelahiran preterm. Dan ini zinc, ini mungkin slide terakhir dari saya. Kadang-kadang kita berpikir zinc itu buat apa ya diberikan untuk kehamilan, dan ini salah satu hubungannya dengan fetal growth. Dan ini penelitian yang menunjukkan dengan pemberian suplementasi besi dan asam folat saja ditambah dengan zinc 25 mg, ternyata diafisis femurnya itu lebih. Diafisis femur itu yang biasa kita periksa kalau kita periksa FL. Kita FL itu periksa diafisis, epifisisnya tidak diikuti. Dan FL-nya ternyata lebih besar dibandingkan yang tidak diberikan. Jadi kalau misalnya dapat, sebenarnya kita bukan hanya mencegah stunting itu mencegah pendek, tapi dengan makroskopik pendek itu sebenarnya juga mempengaruhi perkembangan organ-organ yang lain. Jadi kalau misalnya dokter dapat femurnya pendek, maka bisa salah satunya lihat apakah mungkin suplementasi zinc yang kita berikan kurang, karena tidak semua MMS itu ada zincnya. Ini slide terakhir dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin nanti akan kita lanjutkan